Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi qad anzala lana Qur'anan Arabiyyan hudan linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da, amma ba'du. Faqad qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim wa asdaqul qailin a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Khudh min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha wa sholli 'alaihim inna sholataka sakanun. Al-ayat. Nah, untuk materi kita akan bahas tentang jiswah. Jis itu zakat, ya, infak, sedekah, wakaf. Ya. Jadi ada 4 berarti ya. Ada 4 materi yang akan kita sharing. Ya, jadi sharing nanti dari teman-teman, ada yang mau bertanya atau ada yang menambahkan, silahkan. Ya, kita berawal dari zakat dulu. Kenapa? Karena zakat adalah salah satu dari rukun Islam yang memang kita harus dan wajib gitu ya untuk melaksanakannya. Ya. Nah, apa itu zakat? Nah, jadi kita berawal dari pengertian dulu ya. Jadi secara bahasa zakat itu ada 3 ya. Yang pertama az-ziyadah, tambah. Jadi dengan kita berzakat akan menambah pada harta kita, bukan berkurang ya. Mungkin sekilas berkurang ya karena kita mengeluarkan ya, tetapi itu janji Allah ziyadah, bertambah. Yang kedua, arti zakat itu an-nama, tumbuh ya, yaitu tumbuh. Kemudian yang ketiga, arti zakat itu al-barokah, berkah. Dengan kita mengeluarkan zakat akan muncul keberkahan-keberkahan dalam hidup kita. Nah, kalau kita perhatikan dalam surat Ar-Rum ya, ayat 39, wa ma ataitum min riba liyarbu fi amwalin nasi fala yarbu 'indallah wa ma ataitum min zakatin turiduna wajhallah fa ulaika humul mud'ifun. Harta yang kamu ribakan dengan tujuan untuk bertambah di sisi manusia, maka tidak bertambah di sisi Allah. Tapi kata Allah, wa ma ataitum min zakatin, tapi harta yang kamu zakatkan turiduna wajhallah, dengan tujuan apa? Ikhlas di jalan Allah. Faulaika humul mud'ifun. Mereka itulah yang melipat gandakan harta dan pahala. Jadi zakat itu justru akan melipat gandakan harta kita. Ya, makanya secara terminologi ya, zakat itu az-ziyadah, tambah, an-nama, tumbuh, al-barokah, berkah. Ya, berkah. Nah, tetapi di dalam Al-Quran itu banyak kata-kata zakat itu ya. Seperti dalam surat Asy-Syams, qad aflaha man zakkaha, itu beruntunglah orang yang mensucikannya. Jadi zakat itu artinya suci ya, suci ya. Jadi kan di dalam zakat itu ada zakat mal, ada zakat fitrah. Kalau zakat mal berarti untuk mensucikan harta kita, sedangkan zakat fitrah untuk mensucikan diri kita atau badan kita. Nah, kata zakat juga di dalam Al-Quran bisa diartikan perbaikan.
Ya, fa'aradna ayyubaddilahuma rabbuhuma khairan minhu zakata. Minhu zakat. Di situ ada kata zakat juga. Tapi arti zakat di situ artinya perbaikan. Ya, artinya perbaikan. Jadi di dalam Al-Qur'an kata zakat itu ada yang menunjuk langsung dia adalah kewajiban berzakat, ada yang memang tidak ada kaitan langsung dengan zakat itu sendiri. Ya, kayak ini kan zakah, ini artinya perbaikan. Nah, ini kan salah satu dari kisah Nabi Musa dengan Nabi Khidir. Pernah dengar Nabi Khidir? Nah, kita sering nyebutnya Nabi Khidir, ya, Khidir. Nabi Khidir dengan Nabi Musa sempat jalan bareng, ya. Artinya Nabi Musa belajar kepada Nabi Khidir, ya. Dimana saat itu salah satu yang dilakukan oleh Nabi Khidir adalah membunuh anak kecil, ya, membunuh anak kecil. Nah, Nabi Musa kan heran, kok bisa anak kecil itu dibunuh. Tentunya Nabi Khidir membunuh atas perintah Allah, ya. Nah, kenapa Nabi Khidir membunuh anak? Karena suatu saat ini anak akan menjadi anak durhaka, dan akan mencoreng nama baik orang tuanya, sehingga oleh Nabi Khidir itu dibunuh. Tapi Nabi Musa kan sangat heran gitu dengan Nabi Khidir, kenapa dibunuh. Nah, ternyata penjelasannya ini, fa'aradna ayyubdilahuma rabbuhuma khairan minhu zakah. Dan kami menghendaki supaya Tuhan mereka mengganti bagi mereka itu siapa? Orang tuanya dengan anak lain yang lebih baik sebagai perbaikan. Jadi zakat di sini artinya bukan kewajiban berzakat, tetapi lebih kepada maknanya adalah perbaikan. Ya, kata zakat juga bisa diartikan pujian. Fala tuzakku anfusakum, janganlah kalian memuji diri kalian sendiri. Ya, janganlah kalian memuji diri kalian sendiri. Ini kata zakat bisa diartikan juga pujian. Nah, tetapi yang menunjuk langsung makna zakat itu yang atas, az-ziyadah an-nama al-barokah gitu. Nah, secara istilah ini para imam mazhab berbeda-beda pendapat dalam mendefinisikan zakat secara terminologi gitu, ya. Nah, seperti misalnya Imam Imam Abu Hanifah atau mazhab Hanafi, ini zakat itu tamliku juz'in mahsusin, malin mahsusin, min malin mahsusin, li syahsin mahsusin ayyana syari' liwajhillahi ta'ala. Ya, pemilikan harta tertentu dari harta tertentu kepada orang tertentu. Ya. Artinya harta yang dizakatkan itu harta tertentu, tidak semua harta yang sudah ditentukan apanya, nisabnya gitu, ya, dan sebagainya. Lisyahsin mahsusin, dan diberikan juga kepada orang-orang tertentu, tidak sembarangan. Maka ada namanya mustahik zakat. Mustahik zakat ada berapa? Ayo, 8 asnaf, ya. Innamas shadaqatu lil fuqara wal masakin wal 'amilina 'alaiha wal mu'allafati qulubuhum ila akhir ayat. Jadi ada 8 asnaf sebagai mustahik zakat, ya. Nah, ini menurut mazhab Hanafi. Jadi hartanya tertentu diberikannya kepada orang tertentu. Nah, sedangkan menurut mazhab Maliki, zakat itu ikhraju juz'in mahsusin min malin balagoni soban li mustahiqihi. Nah, di sini udah ada muncul, kalau di mazhab Maliki ada nama nisab.
Jadi mazhab Hanafi tidak menyebutkan nisabnya, nisab ya. Nisab itu kadar tertentu ya, yang memang kita harus mengeluarkan zakat. Ya, kayak emas tuh kalau sudah memiliki berapa gram? 85 gram emas. Jadi kalau belum mencapai itu tidak wajib untuk dikeluarkan zakatnya. Limustahiqihi, ya ini limustahiqihi tadi di mazhab Hanafi udah dibahas ya, karena untuk orang tertentu. Intamal milku, ya. Tapi kalau kepemilikannya sudah sempurna, bukan kepemilikan yang tidak sempurna. Wal haul, dan harus haul genap 1 tahun kepemilikannya. Ghairu ma'dinin wa harsin, kecuali barang tambang dan barang hasil pertanian. Itu tidak harus menunggu sampai haul, tetapi ketika kita panen, ya. Kalau teman-teman panennya itu tanggal berapa panennya? Tanggal 26 ya? 25. Ya, berarti panennya tanggal 25. Jadi dikeluarkan zakatnya tanggal 25. Karena panennya tanggal 25. Gitu. Kalau dulu memang petani kan, rata-rata petani dan pedagang ya. Maka waktu dulu dokter nggak kena zakat. Karena kategori dokter tuh profesi yang di bawah lah gitu, tabib itu ya. Zaman dulu, maka nggak biasa-biasa aja, nggak kena zakat ya. Tapi sekarang kan beda, artinya dulu bayarnya seikhlasnya ya. Betul. Ya, kalau ma'din itu barang tambang ya, jadi teman-teman kalau lagi nambang gitu ya, nambang emas dan sebagainya gitu. Nah itu tidak nunggu 1 tahun. Nah ini lebih ke apa sih? Lebih ke diantaranya nanti ada rikas. Rikas itu barang temuan. Ya. Jadi kalau teman-teman nemuin lagi gali sumur, nemuin emas 1 kilo. Nah itu harus dikeluarkan zakatnya saat itu. Saat nemu 20%, ini paling besar. Jadi yang profesi nyari harta karun itu. Tapi kalau yang udah profesi justru zakatnya nggak kena 20%, karena kalau udah profesi pasti dia mengeluarkan biaya kan. Kalau barang temuan mah kan nggak ngeluarin biaya. Kita lagi gali sumur, nggak sengaja nemuin emas 1 kilo, atau kita lagi enggak, kalau di jalan bukan rikas, itu namanya bokotoh. Jadi kalau rikas itu kemungkinan yang punya udah meninggal, udah lama banget yang meninggal ya. Sudah terkubur udah ya, bahkan mungkin ahli warisnya juga udah nggak jelas itu. Misalnya teman-teman lagi snorkeling, lagi diving, nemuin semacam guci-guci begitu yang berharga gitu kan, sehingga itu bisa langsung jadi milik kita, keluarkan zakat 20% saat itu juga. Tapi kalau nemu cek di tengah jalan 1 miliar itu bukan rikas, beda. Kemungkinan yang punya masih hidup. Ya, maka kalau kita mau memilikinya harus disebarkan dulu 1 tahun. Ya, jadi kita nemu barang nih di tengah jalan, emas atau apa gitu. Kalau kita mau niat memilikinya boleh, tapi disebarin 1 tahun. Tapi ada juga orang niat ngambil itu supaya mengamankan. Daripada jatuh ke tangan yang tidak bertanggung jawab, kita ambil. Ya, ada juga orang yang nggak mau ngambil karena takutnya kita tidak amanah ketika kita ambil. Ya, enaknya sih kita ambil, kita kasih ke yang berwenang atau ke aparat lah, ke kepolisian atau yang lainnya. Nah,
kita bisa gitu, misalnya kalau kita nemu barang, kita ambil, kita sebarin dalam jangka waktu 1 tahun. Tapi barang-barang tertentu ya, dengan semua barang. Kita nemu nasi uduk, kita sebarin 1 tahun gitu. Sore aja udah basi ya, gitu. Nah kalau nemu nasi uduk kan pilihannya bisa kita ambil, ya, kita makan, kita cari pemiliknya, nanti kita ganti. Daripada misalnya ketika nggak kita ambil mubazir, jadi basi kan, ya. Atau kita ambil, kita kasih ke pengemis dan sebagainya. Nanti kalau ada pemiliknya nyari, kita bayarin gitu. Itu. Atau pilihannya kita tinggalin aja gitu. Jadi tergantung kondisi kita ya. Kondisi kita, kalau kondisi kita lagi nggak buru-buru dan sebagainya kan, bisa aja kita ambil sehingga nunggu nih nanti yang nyari siapa nih gitu kan. Tapi kalau buru-buru ya kita tinggalin aja. Gitu. Karena kalau buru-buru kan kemungkinan kita tidak menemukan siapa pemilik. Terus kita makan menjadi barang yang tidak halal. Jadi kalau beda antara rikas, kalau rikas itu wajib zakat, kalau luqotoh enggak. Luqotoh itu enggak. Jadi kalau luqotoh harus disebarin 1 tahun menjadi milik kita, nanti tergantung barangnya wajib haul atau tidak setelah milik kita. Kalau emas berarti kan milik kita kan setelah 1 tahun. Nah nanti keluarkan zakatnya setelah 1 tahun lagi. Jadi hitungannya 2 tahun. Gitu. Ya tapi jika kita tujuan untuk ngambil barang temuan yang di tengah jalan itu untuk memiliki, maka biaya harus ditanggung oleh kita. Biaya pemeliharaan, biaya iklan ya, iklan bahwa ini barang temuan dalam 1 tahun kan keluar biaya-biaya. Maka biaya ditanggung kita ketika orang yang memiliki itu datang. Jadi kita nggak boleh nagih ke dia, ini gantiin biaya nyebarin ya. Kalau niat awal kita mau memiliki. Tapi kalau niat kita hanya untuk menjaga, kemudian kita iklankan keluar biaya-biaya, maka kita bisa minta ke pemilik asli dari barang tersebut ketika dia datang kepada kita dengan bukti-bukti yang sah gitu, yang kuat gitu, dengan bukti-bukti yang kuat. Yang itu berapa kali? Apanya? Kan lebih setahun. Iklan itu tiap bulan atau hanya sekali? Setahun. Kalau di beberapa referensi itu, karena biasanya orang banyak kumpul itu di sholat Jumat ya, setiap minimal itu setiap Jumat. Saya karena kalau dulu kan beda dengan sekarang ya. Kalau sekarang itu sebar Facebook udah ini ya. Kalau dulu itu di masjid. Biasanya yang namanya iklan tuh umum tuh di masjid atau di pasar. Itu. Karena orang seringnya itu kalau nggak ke masjid, ke pasar gitu. Kalau yang sering ke masjid. Tapi kalau sholat Jumat kan pasti rata-rata ke masjid, ya. Kalau sholat Jumat karena sifatnya wajib, ya, berjamaahnya wajib. Sedangkan kan kalau sholat-sholat yang biasa berjamaahnya tidak wajib. Itu lebih kepada sunnah. 1 tahun. Iya, terus menerus setiap minggu. Jadi tempel aja di situ. Pengumuman barang hilang gitu, barang hilang, dan itu kasih dengan ciri-cirinya, tapi jangan juga yang terlalu detail juga gitu, ciri-ciri. Jadi itu, jadi ini ma'din ini termasuk nanti rikaz yang barang temuan yang di dasar bumi atau di dasar laut, bukan di atas permukaan bumi. Kenapa? Karena kemungkinan pemiliknya masih hidup. Nah, sedangkan madhab Syafi'i ini lebih simpel ya. Definisinya ismun lima yukhraju an malin wa badanin ala wajhin mahsusin. Ya. Jadi
Nah, tapi lebih ada istilah zakat badan kalau Imam Syafi'i. Jadi membedakan zakat mal dengan zakat fitrah. Ya, kalau mazhab Hanafi dengan Maliki tidak menyebut itu. Ya, artinya definisi ini saling melengkapi satu dengan yang lainnya. Madhab Hambali hakun wajibun fi malin mahsum li taifatin mahsusin fi waqtin mahsusatin. Ya. Ya, kalau dilihat definisi dari 4 madhab ini, kita gabung satu dengan yang lain saling melengkapi. Ya, jadi kewajiban mengeluarkan dari harta tertentu kepada orang tertentu ketika pada waktu tertentu. Ya, hartanya tertentu, orang yang diberikannya tertentu, waktunya juga tertentu. Ya, waktunya tertentu, nominalnya juga tertentu. Ya. Nah, sekarang apa sih perbedaan antara zakat, infak, dan sedekah? Ya. Kadang-kadang kita ketuker, yaitu antara infak dengan sedekah. Ya, kadang-kadang mana sih infak, apa sih infak, apa itu sedekah, kan? Bener nggak? Bener ya. Nah, kira-kira apa bedanya? Ternyata yang namanya infak itu, arti infak itu adalah keluarkan harta, mengeluarkan atau membelanjakan harta. Semua yang kita keluarkan, kita belanjakan itu infak. Namanya infak. Ya, ya. Semua yang kita keluarkan itu namanya infak. Nah, kita mengeluarkan harta, membelanjakan harta kita kan niatnya beda-beda ya. Iya. Ya. Kalau kita keluarkan harta kita untuk judi misalnya, berarti itu niatnya apa? Karena Allah bukan? Bukan. Ya, bukan. Karena siapa? Karena setan itu ya. Karena nafsu. Ya, bisa karena bisikan setan juga. Ya, ini mau piala dunia nih. Pasang tuh Brazil gitu. Itu kan. Kan pasti ada bisikan-bisikan setan kan. Ini mumpung ini nih kesempatan gitu. 4 tahun sekali gitu. Kan kadang kita megang ini kan. Sing taruhan enggak? Pernah taruhan enggak? Enggak boleh itu. Berarti itu zaman jahiliyah gitu. Ya, zaman jahiliyah gitu. Jangan sampai, atau kita main kartu ya. Ya, main kartu dulu saya juga waktu kecil karena nggak tahu ya. Main kartu kan ada gambar gitu ya. Ternyata kadang-kadang pakai duit itu. Ketahuan kan, wah dimarahin sama orang tua kan. Kita kan nggak tahu, masih kecil kan. Dari situ tahu gitu kan. Nah, jadi kita mengeluarkan harta itu kan beda-beda. Membelanjakan harta ya, ada di jalan Allah, ada bukan di jalan Allah atau selain di jalan Allah. Nah, kalau di jalan Allah, nah ada di jalan Allah, ada di jalan setan. Jadi kalau kita pakai untuk judi, kita membelanjakan harta itu di jalan setan. Nah, kalau di jalan Allah namanya sedekah. Jadi kalau kita mengeluarkan harta kita di jalan Allah namanya sedekah. Nah, kita lihat ayat-ayat yang terkait dengan kata-kata infak. Ya, ada wa anfiqu fi sabilillah. Ya, biasa kata-kata infak yang di jalan Allah itu diiringi dengan fi sabilillah. Nah, wa anfiqu fi sabilillah, dan belanjakan. Jadi infak itu belanja. Dan belanjakanlah di jalan Allah gitu ya. Jalan Allah. Kemudian dalam surat Al-Baqarah 261 juga masalul ladzina yunfikuna amwalahum fi sabilillah. Nah, yang di jalan setan contohnya apa? Wa malakum alla tunfiqu fi sabilillah. Dan mengapa kamu tidak menafkahkan sebagian hartamu pada jalan Allah? Berarti ada harta kita yang kita keluarkan bukan di jalan Allah. Itu kata-katanya dengan kata-kata wa malakum alla tunfiqu dan kata-kata infak. Jadi infak itu umum.
ya mengeluarkan harta. Kalau kita keluarkan di jalan Allah namanya sedekah. Nah, sedekah ini Bapak Ibu, ada yang sedekah yang wajib, ada yang sunnah. Ya, di antara sedekah yang wajib adalah apa? Zakat. Ya, contohnya dalam surat At-Taubah ayat 103, khudz min amwalihim shadaqah. Ambillah dari mereka yang kaya apa? Shadaqah, az-zakat. Jadi maksud shadaqah di situ bukan shadaqah yang sunnah, tapi zakat yang wajib. Ya. Nah, sedekah yang wajib selain zakat apa ya Bapak Ibu? Ada yang tahu nggak? Memberi nafkah. Memberi nafkah kepada keluarga, anak dan istri. Itu adalah sedekah yang wajib. Biasanya kita istilahkan dengan nafkah kan? Nafkah itu dari kata infak. Jadi infak itu kata dasarnya dari nafkah. Yang kita itu nafkah ya. Nah, itu ditambahin alif dari anfaqo. Jadi kata dasarnya itu nafkah ditambahin alif anfaqo jadi infak. Jadi nafkah ya, memberi nafkah kepada keluarga itu termasuk sedekah yang wajib. Ya, apalagi sedekah yang wajib kalau kita dalam bulan Ramadan yang sering muncul apa? Sedekah yang wajib. Ya, kalau zakat kan udah tuh masuk apa? Kalau orang nggak mampu puasa bayar apa biasanya? Fidyah. Fidyah wajib nggak? Wajib. Ya, bagi orang yang tidak mampu untuk puasa karena dia udah sepuh, ya sehingga tidak memang kata dokter kalau puasa malah menjadi madarat bagi dirinya, maka diganti dengan membayar fidyah. Maka membayar fidyah itu termasuk apa? Sedekah yang wajib. Ya. Atau kita misalnya nazar. Kalau saya jadi kepala cabang, saya akan neraktir. Nah, maka neraktirnya itu sedekah yang wajib. Kalau saya dapat bonus akan neraktir Pak Dede gitu. Nah, kalau bonus saya cair gitu. Saya nazar akan gini. Neraktir ya, membeli sesuatu untuk orang lain, berarti itu termasuk sedekah yang wajib. Ucapan seperti itu kalau bukan pada niatkan dengan nazar, tetap jatuhnya nazar juga. Iya tuh, iya. Nazar, ada kafarah atau kifarat, bayar kifarat. Tahu kifarat? Pengganti ya. Ya, Bapak Ibu harus hati-hati ya, bulan Ramadan jangan deket-deket istri, jangan deket-deket suami ya di siang hari. Kalau malam apa-apa, sebelum sahur nggak apa-apa. Kalau siang jangan, itu kena kifarat nanti ya. Jangan hati-hati, kifaratnya berat. Apa? Memerdekakan hamba saja. Sekarang nggak ada. Nah, karena nggak ada, yang kedua puasa 2 bulan berturut-turut. Nggak boleh putus. Kalau putus harus diulang dari awal. Makanya jangan deketin bini orang. Apalagi bini orang. Yang halal aja nggak boleh ya. Nah, apalagi yang haram gitu bisa. Jadi puasa 2 bulan berturut-turut. Maka menurut para ulama ini ya dikenakan untuk laki-laki. Puasa mah kalau untuk perempuan nggak mungkin berturut-turut. Kadang-kadang masih punya utang ya. Jadi nggak kena kafar, kan? Hah? Yang kenanya laki-laki, hati-hati.
Nah, siapa yang mulai? Tergantung siapa yang mulai ya. Makanya menurut para ulama tetap kewajiban itu untuk laki-laki. Gitu, kewajiban itu untuk laki-laki karena nggak mungkin perempuan tuh puasa 2 bulan berturut-turut. Karena dia pasti ada halangan ya. Ada halangan yang sifatnya syar'i, haid gitu kan, laki-laki. Kemudian kalau tidak mampu memberi makan 60 orang miskin. Ya. Yang wajib bayar siapa? Ya, suami juga karena yang wajib mengeluarkan nafkah siapa? Suami. Jadi kalau istri dikena denda minta ke suami. Jadi tetap kewajiban di suami. Hati-hati walaupun istrinya yang mulai, suami yang tanggung jawab. Tapi istri jangan ini ya, kasihan ya. Jangan mentang-mentang ya. Tuh, kifarat ya banyak sedekah-sedekah yang sifatnya wajib ya, di antara zakat, nazar, kifarat, kemudian apa tadi fidyah ya, fidyah, bayar fidyah. Ya fidyah itu pertama bagi yang tidak mampu ini, atau misalnya kalau ibu-ibu kan lagi menyusui kan, menyusui. Jadi kalau menyusui karena takut atas bayinya, maka harus bayar fidyah. Jadi di samping dia harus ganti di hari lain, dia harus bayar fidyah. Kalau dia tidak puasa karena takut bayinya, anaknya. Tapi kalau takut karena untuk dirinya saja, itu cukup dengan diganti puasanya. Jadi bayar fidyah, atau bayar fidyah itu bagi orang yang punya hutang puasa bablas. Bablas itu udah Ramadan lagi. Kan seringnya gitu ya. Pernah nggak Bu? Enggak ya. Kalau laki-laki kan mungkin jarang ya punya hutang ya. Kecuali zaman jahiliyah dulu ya. Jahiliyah. Hutangnya banyak lagi. Jadi kalau di restu. Jadi kalau dia lewat itu bayarnya di 2 fidyah dengan bayar puasa. Kalau lewat ini lagi gitu. Ya namanya manusia kadang-kadang lupa kan, ya. Nah kalau yang sunnah ya memberikan kepada anak yatim. Ingat yatim itu bukan mustahik. Ya, kalaupun yatim diberikan dari zakat, dia bukan karena yatimnya, tapi karena fakir atau miskinnya. Karena ada anak yatim yang kaya kan? Ya. Ada anak yang yatim yang kaya ada yang warisan bapaknya banyak gitu ya. Jadi yang yatim yang kaya bisa tuh diambil dari dana sedekah yang sunnah. Ya, kadang-kadang kan anak yatim walaupun kaya kan perlu kasih sayang juga kan, gitu ya, dari lingkungan sekitar, sehingga kalau ada pembagian ini dia ikut juga gitu, tampil gitu kan. Nah, maka nggak boleh sumbernya itu dari dana zakat, dari dana sedekah yang sunnah sumbernya. Kan biasanya kas masjid ya, kas masjid kadang ada sedekah, ada zakat. Nah, ketika ngasih ke yatimnya itu yang kaya gitu, kemudian dia ikut tampil untuk menerima gitu kan, sebagai wujud kasih sayang kita kepada mereka kan, maka sumbernya jangan dari dana zakat, tapi dari dana sedekah yang sunnah. Ya, sedekah yang sunnah itu ya yang dari harta yang belum mencapai nisab. Kita belum nyampe nisab kita keluarin, berarti jatuhnya bukan sedekah yang wajib tapi mutatawwiyah. Sedekah yang sunnah.
Nah, untuk masjid ya, kalau masjid kan kadang-kadang ada keropak ya. Tuh. Nah, itu jatuhnya bukan zakat tuh. Itu sedekah yang sunnah. Tapi kita kan sering bilangnya infak ya, kalau ke masjid ya. Padahal infak itu kan lebih umum. Karena sedekah itu bagian dari infak, nggak salah juga. Sedekah kan bagian dari infak. Nah, karena sedekah itu adalah infak di jalan Allah, ya, infak di jalan Allah. Wakaf. Nah, wakaf itu kita menyerahkan pokoknya dan mendistribusikan hasilnya, itu wakaf. Ya, wakaf itu kita menyerahkan pokoknya, sebagian harta kita sebagai pokok, jadi pokoknya itu tidak boleh berkurang. Misalnya kalau wakafnya wakaf uang, wakaf tunai. Misalnya kita berwakaf, biasanya kan wakaf itu kalau menurut mazhab Syafi'i kan harus benda yang tidak bergerak ya, seperti tanah, bangunan, ya, karena dia kemungkinan berkurangnya kecil gitu. Apalagi tanah kan nggak mungkin menyusut kan, dia pasti naik terus gitu. Nah, kalau wakafnya itu berupa wakaf tunai, wakaf uang, kan kemungkinan berkurangnya ada kan. Misalnya kita depositoin gitu kan, berarti yang didistribusikan bagi hasilnya, pokoknya itu nggak boleh dipakai. Nah, kalau misalnya HIK menerima wakaf tunai dari nasabah gitu ya, maka pokoknya tidak boleh berkurang. Ketika berkurang, HIK bertanggung jawab. Ya, berkurang itu kan bisa karena salah investasi gitu kan. Ya, memang sekarang kan amannya ya taruh aja di deposito gitu kan. Bisa jadi juga ke instrumen keuangan yang lain. Misalnya kita taruh ke saham gitu ya, ke sukuk gitu, ke reksadana syariah gitu kan. Bisa ke situ kan. Tapi itu kan ada risiko, apalagi saham. Ya, ada risiko. Bisa turun nilainya gitu kan. Sehingga ketika turun, nah itulah yang harus di cover oleh nazirnya yang bertanggung jawab gitu. Jadi tidak boleh berkurang. Makanya mazhab Syafi'i ya tidak sembarangan semua benda bisa diwakafkan. Jadi benda-benda tertentu seperti tanah itu bangunan yang bisa diwakafkan ya. Tetapi ya, karena wakaf sekarang ini banyak yang berupa aset tapi nganggur, nggak produktif gitu kan. Kalau nggak produktif berarti kan tidak bisa mendistribusikan hasilnya kan. Nah, maka ada sekarang ya untuk memproduktifkannya itu dengan cara wakaf uang itu sendiri. Wakaf uang untuk memproduktifkan wakaf yang berupa aset gitu. Maka ada namanya wakaf link sukuk ya, jadi wakaf link sukuk, jadi kita berwakaf dibikin sukuk itu untuk apa? Untuk memproduktifkan harta wakaf, aset wakaf. Misalnya tanah dibangun jadi rumah sakit, dibiayai dari sukuk itu. Sukuk itu penerbitannya bersumber dari dana wakaf, gitu kan? Kan nanti ketika misalnya HIK menerima wakaf tunai dari masyarakat misalnya 1 miliar, ya, diterbitkanlah berupa sukuk. Nah, sehingga yang berwakaf itu menerima berupa lembaran sukuk ya. Nah, nanti kan ada apa ya? Ada keuntungannya kan? Ada keuntungan dari sukuk bagi hasilnya, nanti bagi hasilnya itu untuk memproduktifkan aset wakaf. Gitu. Nah, ini sekarang sudah mulai. Gitu. Karena kita kan termasuk kepada lembaga keuangan yang sudah bisa menerima wakaf, yang punya izin. Jadi belum banyak. HIK ini termasuk yang sudah punya izin untuk menerima dana wakaf tunai, ya.
dana wakaf tunai. Nah ini kalau wakaf ini kan lebih kita kenal dengan istilah sodakoh jariyah. Ya, sodakoh jariyah. Idza mata ibnu Adam in qata'a amaluhu illa min salasin. Di antaranya apa? Sodakotin jariyah. Sodakoh jariyah. Maksudnya adalah wakaf. Karena wakaf itu walaupun kita sudah mati, sudah meninggal, aset wakaf masih ada, pahalanya masih ngalir ke kita. Beda dengan sedekah yang biasa. Kalau sedekah biasa kan langsung dikonsumsi habis. Pahalanya saat itu aja, satu kali. Tapi kalau wakaf jariyah tuh, kita mewakafkan tanah, selama tanah itu masih digunakan untuk kebaikan, maka walaupun kita udah meninggal, pahalanya masih mengalir kepada. Nah beasiswa juga sumbernya bisa dari sedekah yang sunnah. Dari yang wajib bisa nggak? Bisa, ketika yang menerima beasiswa itu orang fakir miskin. Kan ada orang dapat beasiswa karena dia tidak mampu, ya dia berprestasi terus tidak mampu. Ada juga yang karena prestasi saja. Nah kalau dia hanya berprestasi tapi dia tidak termasuk kategori fakir miskin, maka dia hanya boleh diambil dari sedekah yang sunnah. Tapi kalau yang dapat beasiswa itu dia juga fakir miskin, maka boleh diambil dari dana zakat. Kurban, ya Bapak Ibu, kurban itu termasuk sedekah yang sunnah. Ya, tapi sunnahnya apa? Masuk sunnah muakkadah. Muakkadah itu ya yang mendekati wajib. Ya. Nah, kemudian ada namanya akikah. Akikah juga termasuk sunnah muakkadah. Nah, bedanya apa? Sedekah yang sunnah dengan sedekah yang wajib, ya, terutama zakat, ya. Zakat kafarah, ya. Maka kalau yang wajib itu wajib diberikan kepada 8 asnaf. Wajib kepada 8 asnaf. Sedangkan yang sunnah boleh di luar yang 8 asnaf, termasuk yatim, yang kaya, dan dia bukan termasuk mustahik, ya. Atau misalnya kita lagi kurban, kita punya tetangga non muslim, kita bagi. Kita lagi akikah, kita punya tetangga non muslim, kita bagi, boleh nggak? Boleh. Kenapa? Karena kurban dan akikah itu adalah sedekah yang sunnah. Sehingga sedekah yang sunnah itu diprioritaskan kepada mustahik, tapi boleh juga diberikan kepada non mustahik. Jadi sedekah yang sunnah diprioritaskan ke mustahik. Kalau sedekah yang wajib harus kepada mustahik. Bahkan kifarat itu dikhususkan kepada fakir miskin. Ya, ta'amu miskin, malah diistit dalam Al-Qur'an itu diberikan kepada yang orang miskin, tidak diberikan kepada mustahik yang lain, ya, kepada gorimin, ya. Tahu gorimin? Orang yang berhutang, ya, berhutang. Nah, bedanya antara zakat atau sedekah yang sunnah dengan sedekah yang wajib, ya. Sedekah yang wajib diantaranya zakat. Kalau zakat itu hukumnya wajib, sedekah yang sunnah ya sunnah, waktunya tertentu tadi. Kalau zakat yang wajib itu tertentu, ya. Kalau sedekah kapanpun kita bisa sedekah, ya. Kalau zakat kan harus haul tadi, gitu ya, ketika panen dan sebagainya. Nah, kriterianya terbatas. Kalau zakat hanya harta-harta tertentu, tidak semua harta wajib dikeluarkan zakatnya. Mustahiknya 8. Kalau sedekah manfaat, yang penting memberikan manfaat, ya, kepada masyarakat umum, ya, baik itu mustahik maupun non mustahik, tapi diprioritaskan untuk mustahik. Ya, persentasenya berapa? Sudah jelas kalau zakat. Kalau enggak 2,5%, 5%, 10%, 20%. Tadi yang paling besar 20%, barang temuan tadi.
Kenapa? Karena kita nggak modal, ya, nggak modal. Kalau 10% dan 5% pertanian, ya, kalau diairi oleh air hujan 10%, kalau diairi oleh air irigasi 5%. Gitu. Kalau emas dan perak berarti 2,5%. Ya, kemudian perantara, kalau zakat itu sebaiknya melalui amil. Tapi boleh nggak kita ngasihnya langsung? Boleh. Ya, sebaiknya melalui amil. Kenapa? Karena amil itu memiliki data yang lebih akurat daripada kita. Jangan sampai satu orang miskin nerima lebih banyak dari yang miskin yang lainnya. Ya, takutnya misalnya kita ngasih ke A, ternyata si A itu udah dikasih dari yang lain. Kalau ke amil kan punya data, siapa yang sudah kebagian, siapa yang belum, kan gitu ya. Tetapi kadang-kadang kan kita pingin zakat itu ke yang keluarga dekat dulu ya, keluarga dekat yang kita tahu kesehariannya gitu kan, bisa juga. Ya, jadi bukan dilarang, tapi sebaiknya melalui amil atau kita bagi dua, ada yang ke amil sebagian, ada yang langsung, boleh juga. Artinya tergantung situasi dan kondisi. Kalau kita misalnya datang ke wilayah yang baru, kita ke situ belum kenal siapa-siapa, ya baiknya ke amil ya. Baiknya ke amil gitu, karena amil lebih tahu lapangan. Nah, tapi sedekah itu bisa langsung, ya, bisa langsung. Nah, zakat ini diwajibkan juga pada umat-umat terdahulu, umat Nabi Ibrahim, ya, itu ada di surat Al-Anbiya ayat 73. Kemudian umat Nabi Ismail di dalam surat Maryam ayat 54-55, ya. Kemudian kepada umatnya Nabi Musa, Bani Israel, itu dalam surat Al-Maidah ayat 12, ya. Kemudian kepada umat Nabi Isa, yaitu Nasrani, itu di surat An-Nisa ayat 30 dan 31. Gitu. Nah, sedangkan kepada umat Nabi Muhammad ada ayat yang diturunkan di Mekah, namanya Makkiyah, ya, yaitu walladzina hum lizzakati fa'ilun, yaitu surat Al-Mu'minun ayat 4. Kemudian ada yang ayat zakat yang diturunkan di Madinah, yaitu innamas shadaqatu lil fuqara. Ini yang membicarakan tentang apa? Mustahik zakat yang 8. Istilah zakat di dalam Al-Quran tidak melulu dengan istilah zakat. Ya, ada wa aqimus shalah wa atuz zakat, dirikanlah sholat dan tunaikanlah zakat, itu pakai zakat, ya. Ada juga pakai sedekah yang tadi, khudz min amwalihim shadaqah, ya, ayat zakat. Ada juga dengan kata infak, wa anfiqu ya ayyuhalladzina amanu anfiqu min thayyibati ma kasabtum. Nah, ini kata infak di sini adalah zakat. Kata infak di sini artinya zakat. Kemudian ada dengan kata hak, wa atu haqqahu yauma hasadi, dan tunaikanlah haknya atau zakatnya pada hari panennya. Berarti ini dalil tentang zakat pertanian. Nah, ini dalam sunnah juga di ini, ya, ijma ulama. Nah, sekarang kalau orang tidak bayar zakat tapi masih meyakini kewajibannya, maka jatuhnya dosa besar. Ya, tidak bayar zakat dan mengingkari kewajibannya, maka jatuhnya kafir. Ya, gitu. Pilihannya itu. Nah, ini apa ya? Kalau orang nggak bayar zakat nih, kalau di dunia itu disita separuh hartanya. Ini dalam hadis riwayat Ahmad dan An-Nasai. Kemudian divonis kafir ya bagi mereka yang mengingkarinya, diperangi, bukan dibunuh, ini diperangi. Jadi boleh diperangi orang yang mengingkari zakat. Nah, ini terjadi zaman Abu Bakar. Ada orang yang ingkar zakat.
Kalau di akhirat distrika gitu, ada istilah distrika. Walladzina yaknizuna dzahaba wal fiddata wa la yunfiquna fi sabilillah fabashshirhum bi'adzabin alim. Dan orang-orang yang menyimpan emas dan perak dan tidak menafkahkannya pada jalan Allah dalam arti mengeluarkan zakatnya, maka beritahukanlah kepada mereka bahwa mereka mendapat siksa yang sangat pedih. Jadi Bapak Ibu, istilahnya itu fabashshirhum. Tahu fabashshirhum? Bashir, kabar. Kasihlah kabar gembira dengan siksa yang pedih. Kabar gembira tapi siksa yang pedih. Ini saking itunya gitu. Kasihlah kabar gembira dengan siksa yang pedih. Harusnya kan siksa yang pedih itu bukan kabar gembira, tapi istilah Al-Quran wa basyirhum. Saking ini zakat wajib gitu. Gitu. Jadi ini sindiran gitu. Kayak dicandain. Kayak dicandain gitu. Jadi sindiran. Ini kalau dalam ilmu balaghah ini sangat tinggi ini sindirannya gitu. Kasih kabar gembira dia turun jabatan gitu. Kayak gitu kan. Kabar gembira tapi turun jabatan gitu. Iya, surat cinta SP1. Nah, SP1 tapi istilahnya kata surat cinta kan gitu ya. Kalau dulu saya di S3 itu kasih surat cinta gitu. Supaya surat cinta itu surat DO. Kayak gitu. Iya. Iya sayang kalau dia terus kuliah bayar terus nggak lulus kan sayang. Berarti kan dia dikasih kabar gembira supaya selesai, supaya nggak bayar SPP terus gitu kan. Itu kan surat cinta. Basyirhum istilahnya itu. Nah, yauma yuhma 'alaiha fi nari jahannam, pada hari dipanaskan emas perak itu di dalam neraka jahanam, lalu dibakar dengannya dahi mereka, lambung mereka dan punggung mereka. Lalu dikatakan kepada mereka, inilah harta bendamu yang kamu simpan untuk dirimu sendiri, maka rasakanlah sekarang akibat dari apa yang kamu simpan. Mas tukang bakso. Nah, ada dimakan ular. Tidaklah pemilik harta simpanan yang tidak melakukan haknya padanya, kecuali harta simpanan akan datang pada hari kiamat sebagai seekor ular jantan namanya akro yang akan mengikutinya dengan membuka mulutnya. Nah, itu jika ular melihatnya pemilik harta simpanan itu darinya ya. Nah, ini udah jelas di dalam Al-Quran dan hadis ya seperti ini gitu. Jadi saya tidak mengada-ngada gitu. Nah, ini zakat yang harta yang wajib dikeluarkan zakatnya, yaitu zakat pertanian, binatang ternak, emas dan perak, barang dagangan, rikas dan ma'adin yang tadi, kemudian zakat fitrah. Ya, zakat fitrah. Nah, di sini ada yang petani nggak? Ada yang tukang ternak nggak? Ada tuh. Ternak bebek? Ada. Oh. Nah, kadal masuk kemana? Kan hewan ternak. Kalau diperdagangkan berarti ya barang dagangan. Ya. Ya ternak tuyul kagak bisa. Ternak tuyul. Ya. Nah, ini kalau yang zaman dulu yang memang zakat ini yang 6 ya. Tapi yang kontemporer ada namanya zakat profesi. Ya, teman-teman ini masuk kepada zakat profesi. Ya. Kontemporer atau persewaan dan yang lainnya. Jadi zakat profesi masuknya kemana gitu? Disamakannya ke zakat yang mana? Mari kita bahas. Tapi ini udah jam 9.
Lanjut ya. Lanjut. Nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Kan nggak apa-apa itu kadang-kadang nyuruh berhenti tuh. Oh, enggak. Ini enggak. Masih pada puasa. Kadang kalimat perintah itu ada yang nyuruh, ada yang suruh larangan gitu. Iya, kalimat perintah. Ya udah. Kurang kopi nih. Ya udah. Nah, zakat pertanian jenisnya bisa buah, ya anggur, kurma, kismis dan sebagainya, gandum, ya berupa putih. Nisabnya berapa? 520 kilo. Jadi kalau sudah mencapai 520 kilo, yang kalau ini udah berbentuk beras ya, bukan gabah, ya, udah berbentuk beras. Kalau gabah itu beda lagi nanti. Kalau gabahnya sendiri 750. Kalau udah jadi beras 520. Nah, dikeluarkan kapan? Tiap panen. Ya, jadi kalau ada yang tuan tanah nih orang tuanya, ya kalau diairi oleh air hujan, maka dikeluarkan zakatnya 10%. Ya, kalau diairi oleh irigasi, zakatnya 5%. Ya. Jadi dikeluarkan ketika panen. Kemudian zakat hewan ternak, ya, unta. Ada yang punya unta? Sini? Nggak ada. Yang paling. Kalau hewannya ikan gitu, satu pertanian juga satu. Kalau hewannya ikan, nanti ada juga yang yang mengkiaskan ke binatang-binatang ini, gitu ya. Tapi senilai kalau misalnya sapi, senilai 30 sapi gitu. Kalau udah senilai itu. Ada juga yang mengkiaskannya nanti ke perdagangan. Karena nanti ketika kita ternak ikan nanti akan dijual ikannya. Dijual. Nah, ini unta, tentunya unta kita nggak akan bahas karena di Indonesia nggak ada unta. Kebun binatang pun dia tidak terkena zakat. Nah, nanti kena zakatnya bukan zakat peternakan nantinya, tapi lagi kepada persewaannya, menyewa kan nanti unta-unta itu disewa kan. Disewa. Kita itu lihat unta itu nyewa loh. Bayar. Jadi hasilnya bukan dari nilai untanya. Jadi hasil dari masuk kebun binatangnya, gitu kan? Nah itu. Sapi, nah kalau sapi kan ada minimal 30, nisabnya 30 sapi. Itu kalau 39 satu ekor tabi. Tabi itu sapi betina yang umur 1 tahun mau ke 2 tahun. Jadi tabi itu sapi yang masih tabi itu ngikut, yang masih ikut-ikut induknya. Biasanya masih nyusu. Masih ikut-ikut induknya, kadang-kadang masih nyusu. Nah, kalau musinah itu dari kata sin. Sin itu apa? Gigi yang sudah tumbuh gigi. Ya, 2 tahun menuju ke 3 tahun. Nah, kalau kambing kalau sudah 40 1 sampai 39 nggak kena, ya. 40 sampai 110 satu ekor kambing betina. Nah, rata-rata zakat peternakan itu betina. Harapannya nanti si mustahik ketika nerima itu nanti bisa berkembang biak, gitu. Harapannya. Siapa yang menghamilinya kan kita nggak tahu. Di kampung tinggal sendiri, kambing, kalau betina. Nah, terus zakat emas dan perak. Nah, kalau ini ibu-ibu nih punya emas gak? Ada sekilo katanya Kiki ya. Emas karyo. Kiki punya sekilo katanya. Kilo tuh ada. Toko emas. Ada di 2 ya, 72 kilo ya. Emas, Toko emas. emas itu syaratnya tidak dipakai sebagai perhiasan. Jadi kalau yang dipakai perhiasan itu nggak kena zakat. Dia logam mulia. Ya, logam mulia. Kan nggak mungkin logam mulia digantungin. Atau
Nah, nisabnya 85 gram. Kalau perak 595 gram perak. Ya, dikeluarkan tiap tahun Qamariyah, tiap tahun Hijriah. Jadi patokannya Hijriah karena Hijriah itu kan lebih singkat kan ya. Lebih cepat daripada Masehi. Ya, jadi patokannya. Maka harus kita kadang-kadang kita kan nggak hafal ya. Bulan Hijriah apa itu kalau Ramadan, Syawal, Zulhijjah. Ya 3 ya. Ramadan, Syawal, Zulhijjah. Kita hafalnya itu. Setelah itu lupa. Kalau Ramadan malah sampai tak hafal sampai harinya. Sekarang hari ke-14. Itu apa gitu ya. Ramadan ya. Itunya. Iya. Apanya Ramadan aja kalau. Jadi kita harus tahu nih kita miliki emas tuh mulai kapan. Catat dong pas kita beli emas. Kalau bisa di kwitansi pembeliannya tuh kasih garis miring ya Maret, Rajab gitu. Itu yang dimaksud dipakai sebagai perhiasan, apa yang dipakai saja atau yang dipakai sehari-hari? Perhiasan tapi disimpan. Dipakai sehari-hari. Sehari-hari. Jadi kalau lebih dari 1 gitu ya kena juga. Ya, yang paling sering dipakai. Ibu kalau pakai perhiasan yang paling sering apa? Anting kan? Anting. Anting galau kayak jelok kelihatan gitu. Tapi kan dipakai. Yang penting dipakainya. Bukan perhiasan doang, investasi. Orang dulu banget ya. Kemudian zakatnya 2,5%. Jadi perhiasan itu yang wajar. Jangan sampai misalnya kita punya perhiasan 1 kilo dipakai semua. Pas mau haul dipakai. Gitu. Supaya nggak kena zakat. Yang sempat ada di berita itu saat yang perhiasannya dibuat jadi emasnya dibuat jadi tas. Terus undangan dipakai perhiasannya untuk segitu besarnya gitu. Iya, artinya yang dipakai perhiasan itu yang wajar. Yang wajar. Nah, ini dalilnya itu emas dan perak itu sebenarnya dalilnya itu pakai istilah dinar dan dirham. Karena waktu itu kan emas dijadikan mata uang. Jadi kalau punya 20 dinar ya atau 200 dirham. Ya. Kalau 200 dirham dikeluarkannya 5 dirham. Tadi kan berapa persen tuh? 2,5% kan? Kalau 20 dinar dikeluarkannya setengah dinar. Ya, itu 2,5%. Nah, ini 1 dinar itu senilai 4,25 gram. Ya, jadi uang dinar dulu senilai 4,25 gram. Ya. Jadi 20 kali 4,25 berarti 85 gram. Jadi nisabnya itu. Ya, sedangkan untuk dirham 1 dirhamnya senilai 2,975 gram perak. Nah, sehingga dikali 200 menjadi 595. Ya, syaratnya udah nisab. Ya tadi 85 setelah genap 1 tahun bebas dari hutang yang menyebabkan kurang dari nisab, jadi dikurangi hutang-hutang kita dulu. Ya, surplus dari kebutuhan, ya surplusnya dari kebutuhan. Kemudian jika perhiasan tersebut sebagai simpanan atau investasi, tetap dia wajib kena zakat. Perhiasan yang haram digunakan dan terbuat dari emas dan perak wajib dikeluarkan zakat. Jadi kalau perhiasan itu dipakai oleh laki-laki, nah tetap harus dikeluarkan zakatnya. Perhiasan tentunya hanya untuk perempuan, ya. Nah, jika perhiasan tersebut untuk dipakai dan dalam batas yang wajar, tidak dikenakan zakat. Jika berlebihan termasuk kategori yang pertama. Jadi batasnya wajar atau tidak, ya perhiasan. Kemudian barang dagangan dihitung dari nilai barang yang diperdagangkan, ya. Nisabnya berapa? Senilai 85 gram emas. Nah, tentunya nanti nilai emas kan fluktuatif ya, artinya tergantung nilai emas saat itu berapa. Kemudian tiap tahun Qamariyah ini hampir sama lah dengan zakat emas dan perak.
kita ke rikas. Rikas itu sebenarnya rikas itu definisinya penemuan barang berharga peninggalan orang kafir masa lalu. Jadi kalau dulu kan karena kemungkinan dimiliki orang kafir ya, karena kan Islam baru masuk gitu, sehingga barang-barang temuan itu kemungkinan bukan milik orang Islam. Tapi kalau sekarang kan berbeda, bisa jadi itu yang kita temukan milik orang Islam itu sendiri, cuman sudah meninggal. Ya harta karun istilahnya kita itu ya. Waktunya ketika ditemukan zakatnya 20%. Kemudian zakat fitrah. Kalau zakat fitrah tentunya dikeluarkan ketika paling lambat ya, paling lambat sebelum sholat Id, paling lambat. Tapi bagusnya pas malam takbir, itu bagusnya. Bisa juga sekarang bisa bayar zakat fitrah selama bulan Ramadan. Tapi afdolnya menjelang hari raya itu afdolnya. Ya, ada yang pakai uang, ada yang pakai beras. Tapi afdolnya pakai beras. Afdolnya pakai beras. Kenapa? Karena beras itu makanan pokok. Jadi kalau kita kasih beras tuh orang miskin, nggak dibeliin pulsa. Nanti dibeliin pulsa main game. Ya, kalau dikasih beras kan jadi stok kan, jadi kebutuhan pokok kan yang dia konsumsi nanti. Kalau dikasih uang bisa disalahgunakan, dipakai judi, bisa jadi loh. Bisa. Ada orang miskin yang gemar judi ada. Gitu. Pakai togel dan sebagainya. Nah, akhirnya makanya lebih afdol pakai makanan pokok, pakai beras, supaya ya yang nakal ada aja sih berasnya dijual gitu, gitu ya. Nah, tapi kan ada proses menjual kan perlu import ya. Jadi afdolnya pakai beras, pakai uang boleh? Boleh. Ya. Ada yang mengatakan kalau pakai uang kan bisa beli lauk, gitu ya, bisa beli lauk. Ya sebenarnya lauk itu bisa ambil dari sedekah, dana sedekah. Kan kalau panitia zakat tuh kadang-kadang dari mas sedekah juga. Biasanya kalau di tempat saya itu, nih uang sedekah untuk beli lauk. Ini zakat beras, ini uang dari sedekah untuk beli lauk. Bukan untuk beli pulsa. Iya, untuk beli token bisa tuh. Sekarang kan beli perlu pakai pulsa ya, online belinya ya. Ya online. Nah kalau modern ini uang zakat uang kertas. Nggak uang kertas, sekarang lebih modern lagi, uang digital. Yang uang digital sekarang ya. Yang uang Bapak Ibu yang di GoPay ya, yang di GoPay, di e-money itu dikumpulin tuh. Dihitung tuh, dihitung, nyampe nisab kan itu. Ya. Kalau nggak nyampe nisab, kita kategori mustahil nggak? Gitu. Malah menerima ya. Nah profesi, tapi gorimin nggak semua gorimin. Gorimin itu orang yang berhutang untuk membeli kebutuhan pokok. Tapi kalau untuk beli mobil, beli motor itu bukan gorimin. Iya. Jadi misalnya utang beli minyak kan, beli beras, nah itu. Banyak loh gorimin. Kalau di kita kayaknya nggak ada. Jadi jangan mentang-mentang gorimin semua dapat. Itu nasabah-nasabah kita yang ini yang dibayarin dari zakat nggak boleh. Bisa di ini sama OJK itu. Bagian bangkrut boleh nggak? Kenapa? Bagian bangkrut. Yang pilot.
Ya, tergantung dia pilotnya masih punya aset yang lain atau enggak. Ya, itu artinya tergantung kondisinya seperti apa. Tapi yang paling utama adalah ghorimin itu adalah orang yang berhutang untuk kebutuhan pokok. Ya, untuk memberi kebutuhan pokok bukan untuk yang lainnya. Nah, zakat profesi ini memang karena dia kontemporer, malah para ulama juga beda pendapat, ya. Pada pendapat, ya ada yang wajib, ada yang menyatakan tidak wajib, ya, karena di dalam Al-Quran nggak ada. Nah, di antaranya Al-Qaradawi mengatakan wajib, Wabazauri enggak, ya. Zakat profesi, kemudian nanti ini. Zakat profesi ini Bapak Ibu bisa dikiaskan ke zakat pertanian, bisa dikiaskan ke zakat emas, atau bisa gabungan antara keduanya. Kalau dikiaskan ke zakat emas berarti dikeluarkannya setiap tahun. Jadi Bapak Ibu tidak mengeluarkan tiap bulan ketika gajian. Jadi setelah 1 tahun. Kalau ke zakat pertanian berarti setiap bulan kita keluarkan zakatnya ketika sudah mencapai nisab. Tapi nisab pertanian berapa? 520 kg beras. Ya, 520. Nah, patokannya beras yang mana? Beras yang sehari-hari kita makan. Ya, ada pandan wangi, ya. Ada pandan tidak wangi, ada rojo lele, gitu. Patokannya itu, ya. Jadi kalau sekarang beras berapa harganya, ibu-ibu nih? Yang standar, Hah? 10, misalnya taruhlah 10 itu kali 520 berapa? Hah? Iya, yang kilo 11 ya, 11 supaya agak gampang hitungnya ya. 10 misalnya berarti kali 520 berapa? 5.200.000. Jadi yang gajinya 5.200.000 wajib keluar zakatnya. Gitu. Nah, ada yang mengatakan langsung dikeluarkan, ada yang bersih. Bersih itu dipotong dulu kebutuhan pokok ya, bukan kebutuhan. Nah, gitu. Ya, misalnya 5.200.000 itu setelah dikurangi kebutuhan pokok. Ada juga yang langsung, ya. Ya, Bapak Ibu mau yang mana gitu. Memang amannya yang kotor gitu kan. Karena kalau dikurangi pasti nggak nyampe nisab terus gitu. Ada juga yang mengkiaskannya kedua. Jadi dikeluarkannya setiap bulan, ya, tapi bayarnya 2,5%. Kalau ke pertanian kan harus 5%. Setiap bulan 5%. Nah, tapi ini setiap bulan 2,5%. Nah, Bapak Ibu enaknya mana? Mau setahun 2,5%? Sebulan tiap bulan 2,5% atau tiap bulan 5%? Yang mana? Tiap bulan 5% dong enaknya ya. Kan bertambah tadi. Kalau kita zakatkan kita bertambah. Jadi Bapak Ibu harus mulai ngitung. Nah, kalau yang belum per bulan ngitung nih 1 tahun nih. Kalau mau hitung patokannya Ramadan nggak apa-apa, Ramadan ini dikeluarin. Itu zakat malnya. Ya. Nah, berarti gajinya 5.200.000 tuh udah nyampe. Di sini kayaknya udah nyampe semua 5.200.000 ya. Iya, Pak Jimmy ya? Iya. Dua digit kayaknya. Ya. Atau misalnya kita bisa tiap tahun, tapi tiap bulan ada yang kita cicil, keluarin. Jadi misalnya cicilnya nggak 2,5%, cicil 1%, udah kita cicil. Nanti pas akhir tahun itu ya, kita tinggal membayar kekurangannya aja.
bisa juga supaya nggak berat ya. Biasanya kalau di ujung tuh berat loh langsung gede gitu. Nah, itu zakat profesi. Nah, Bapak Ibu masuk ke zakat profesi ya. Hasil produksi nih juga ikhtilaf nih. Hasil produksi itu kayak harta tetap yang memberikan penghasilan, pemasukan, seperti disewakan. Ada yang punya kontrakan. Nah, jadi kontrakan itu nilai kontrakannya tidak kena zakat, tapi hasilnya kena. Ya, kayak rumah nih, rumah kita nggak kena zakat, tapi kalau rumah kita sewakan, kalau hasil sewanya lebih dari nisab, maka harus dikeluarkan zakatnya. Ya, atau rumah kita jual, nah, kena zakat ketika dijual. Tapi kalau nggak dijual, kita pakai saja, nggak kena zakat. Ya, kita punya rumah. Jenisnya bisa pabrik, tanaman produktif, hewan produktif. Ya, hewan produktif. Nah, dalilnya khudz min amwalihim shadaqah. Ya, kemudian kena zakatnya pemasukan bukan nilai asetnya. Ya, pemasukan bukan nilai asetnya. Jadi pemasukan dari orang yang bayar kontrakan. Ya. Kemudian nisabnya ikut zakat pertanian, bisa 2,5%, bisa 5%, bisa 10%. Jadi ini sama dengan zakat profesi, bisa ke emas, bisa ke pertanian, dikiaskannya atau gabungan. Ya, ke pertanian, tapi setiap bulannya 2,5%. Produktif itu sama yang harga dagang. Kalau harga dagang beda, nanti perdagangan tuh. Ya. Nih, contohnya ini harta produktif tuh kayak pabrik. Ya, kalau hewan sapi perah. Kalau kita punya sapi perah, maka dia tidak kena zakat peternakan. Gitu ya. Jadi nanti dia yang dizakatkan hasilnya itu susunya. Jadi kalau susunya itu hasilnya itu mencapai nisab, maka dikeluarkan zakat. Kalau ayam, bebek, ya telurnya, bukan ayamnya. Kecuali ayamnya ayam pedaging ya. Nah, kayak ini kan ayam petelur. Domba, biri-biri itu bulunya. Walet sarangnya, bukan yang jadi yang dizakatkan bukan waletnya. Ya sarangnya. Kalau yang domba kan dombanya. Kalau walet bukan waletnya, sarangnya. Kalau waletnya udah habis. Sarangnya kita. Kalau lebah ya madunya. Ya, kalau dizakatkannya lebahnya kasihan tuh mustahil. Nah, kalau uang biasa yang menghasilkan uang sirkus ya gitu ya. Kerbau pembajak sawah, kuda penarik delman. Nah, jadi uangnya, kalau hasil uangnya itu mencapai nisab, maka dikeluarkan zakatnya. Ya, kalau tanaman, karet, kelapa sawit, buah-buahan, tidak. Nih kalau ini kantor, ya, hotel, rumah, aula, villa, ya, alat pesta, tenda, kostum, genset, dan sebagainya. Nah, ini yang dikeluarkan nih hasilnya, bukan aset, mulai aset. Wallahu a'lam bishawab. Silakan kalau ada yang mau bertanya. Pak, saya mau mengeluarkan zakat, gimana caranya? Gitu. Takut ngeluarin zakatnya kalau nanya ya. TikTok selama ya selama halnya positif ya. Nah, kita kan TikTok ada yang negatif, ada yang positif. Selama itu positif ya keluarkan zakatnya ketika menghasilkan. Ya. Tapi kalau kontennya negatif
yaitu dana non halal jatuhnya nanti. Ya karena zakat itu kan sumbernya harus yang halal gitu. Ya harus yang halal. Kalau yang tidak halal nanti jatuhnya bukan zakat ya, tapi nanti jatuhnya untuk dana sosial. Ya, dana yang tidak bisa diakui sebagai pendapatan. Ya. Ada lagi? Iya. Ya, silakan. Ya, atas nama perusahaan. Jadi ada syahsun i'tibari namanya. Ya, jadi perusahaan itu dia mukallaf tapi syahsun i'tibari namanya. Ya, dipersamakan dengan orang. Ya, dia dipersamakan. Kenapa? Di situ karena ada kumpulan banyak orang, ya, sehingga harus dikeluarkan zakatnya, zakat perusahaan. Ya, kita pasti ada zakat kita, ya, zakat. Karena setelah dipotong pajak, kemudian dipotong zakat kan. Kita nggak tahu nih, Haika sekarang berapa zakatnya tahun ini? 200 ya, 200 lebih ya. Nah, 200 jutaan lah gitu, untuk Haika saja. Gitu. Berapa? 271 juta tuh zakat perusahaan. Oke. Ada lagi? Kalau udah tidak ada, kita cukupkan. Kita tutup dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.